Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Imamat 25 ayat 35 sampai dengan ayat 49. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual, secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu,
Sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara ayahnya atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Imamat 25 ayat 35 sampai dengan ayat 49. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: engkau harus menyokong dia, supaya ia dapat hidup di antaramu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Masa Depan yang Berbeda, ditulis oleh Win Collier. 300 siswa SMP dan SMA di kota kecil Neodesa, Kansas, berbaris memasuki aula untuk menghadiri pertemuan dadakan. Mereka pun duduk terpaku, tak percaya saat mendengar sepasang suami istri yang memiliki hubungan dengan kota. Mereka memutuskan akan membayar uang kuliah setiap murid Neodesa selama 25 tahun ke depan. Semua siswa terkejut, gembira, dan menangis bahagia. Kondisi perekonomian Neodesa sedang merosot tajam, dan banyak keluarga cemas memikirkan biaya kuliah putra-putri mereka. Hadiah tadi dapat mengubah nasib sebuah generasi, dan pihak donatur berharap bantuan ini bukan hanya menolong keluarga-keluarga di sana, tetapi juga mendorong keluarga lain untuk pindah ke Neodesa. Mereka membayangkan kemurahan hati suami istri itu dapat memicu munculnya lapangan pekerjaan baru, semangat baru, dan masa depan yang benar-benar baru untuk kota tersebut. Allah ingin umatnya bermurah hati, dengan tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang mendesak, melainkan juga membayangkan masa depan baru bagi sesama mereka yang kesulitan. Perintah Allah sangat jelas: apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia. Imamat 25 ayat 35. Kemurahan hati tersebut bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan juga soal kebutuhan masa depan mereka dalam komunitas. Allah berkata, engkau harus menyokong dia supaya ia dapat hidup di antaramu. Tindakan memberi akan mendorong kita sampai membayangkan suatu masa depan yang berbeda. Kemurahan hati Allah yang luar biasa dan kreatif mendorong kita untuk menantikan harinya ketika kita semua hidup bersama dalam keutuhan dan kelimpahan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana kemurahan hati dapat memenuhi kebutuhan sesama kita yang mendesak? Bagaimana kemurahan hati dapat mendorong Anda untuk juga memandang lebih jauh ke depan? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel diperintahkan untuk bermurah hati kepada sesama umat Israel. Ulangan 14 ayat 27. Ulangan 15 ayat 7-11, dan orang asing dan bangsa lain. Imamat 23 ayat 22. Ulangan 26 ayat 12. Dalam Perjanjian Baru, orang percaya juga harus bermurah hati. Rasul Paulus memberikan teladan yang baik tentang kemurahan kepada saudara seiman dalam 2 Korintus 8-9.
Sekalipun sangat miskin dan berada dalam percobaan yang berat, jemaat Makedonia memberi semampu mereka dengan penuh sukacita untuk membantu kebutuhan umat percaya di Yerusalem. Rasul Paulus juga mendorong jemaat Korintus untuk bersedia melakukan hal yang sama, dengan mengingatkan mereka, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saat ini, kita perlu meneruskan kemurahan hati yang sama baik di dalam atau di luar gereja. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.